Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfito Priananda dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi. Dengan teman-teman kelompok saya ada Ratsan Nur Akmal, ada Leonardus Richard, dan juga ada Dea Fareza. Baik, jadi di video kali ini kami akan melakukan peer teaching atau diskusi kelompok kepada teman-teman sekelompok kami dengan materi yang sudah kami siapkan pada tugas pertama kemarin. Jadi yang pertama ada latar belakangnya. Jadi latar belakang tugas ini yaitu XYZ Manufacturing merupakan perusahaan menengah yang bergerak di bidang produksi mesin industri khusus. Selama dekade terakhir, perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat, memperluas lini produk dan basis pelanggannya. Dengan pertumbuhan ini, perusahaan telah menghadapi beberapa tantangan dalam mengelola operasionalnya. Nah, apa aja tantangan yang dihadapi? Yaitu yang pertama, pengelolaan inventaris, pemrosesan pesanan, pelaporan keuangan, penjadwalan produksi, dan yang terakhir sumber daya manusia. Jadi di sini kami menganalisis masalah-masalah dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan berdasarkan ERP. Apa itu ERP? ERP itu adalah Enterprise Resource Planning, yaitu sistem perangkat lunak terintegrasi yang mengelola dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi. ERP memungkinkan berbagai departemen di perusahaan untuk berbagi data secara real time, meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan menggunakan ERP, beberapa solusi yang kami tawarkan adalah integrasi sistem, di mana dapat melakukan penggabungan semua fungsi bisnis dalam satu platform. Yang kedua, otomasi proses untuk mengurangi pekerjaan manual dan meningkatkan akurasi pekerjaan. Dan yang terakhir, peningkatan transparansi dan pelaporan dengan memanfaatkan data real time yang terpusat. Jadi bahan ajar analisis pertama yang kami buat adalah yaitu analisis kebutuhan sistem. Jadi analisis kebutuhan sistem ini adalah proses identifikasi dan pengumpulan informasi mengenai fitur, fungsi, dan kapabilitas yang diperlukan oleh sebuah sistem untuk mendukung operasional organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari perusahaan XYZ Manufacturing yang berkembang untuk memastikan bahwa sistem ERP yang diimplementasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi langkah-langkah untuk menganalisis kebutuhan sistem adalah yang pertama, identifikasi kebutuhan fungsional. Yang kedua, kebutuhan non-fungsionalnya. Dan yang terakhir adalah konsultasi dengan pengguna akhir, yaitu melibatkan staf dari berbagai departemen untuk memahami kebutuhan operasional mereka. Manfaatnya yaitu untuk mengurangi kesalahan dalam spesifikasi sistem dan meningkatkan kepuasan pengguna dengan memastikan sistem mendukung alur kerja yang diharapkan. Setelah itu, analisis yang kedua adalah analisis dampak organisasi. Analisis dampak organisasi bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi ERP akan memengaruhi struktur, budaya, dan operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan siap menghadapi perubahan yang akan terjadi dalam struktur dan proses bisnis sebagai akibat dari sistem ERP baru. Manfaatnya adalah untuk meminimalkan resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan efektivitas implementasi dengan memastikan bahwa karyawan siap dan mendukung proses informasi. Langkah-langkahnya untuk menganalisis dampak organisasi adalah yang pertama, mengidentifikasi perubahan proses bisnis, yang kedua, menganalisis perubahan struktur organisasi, dan yang terakhir, evaluasi dampak terhadap budaya perusahaan. Berikut dua analisis dan bahan ajar dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea Fareza. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis risiko implementasi.
Yaitu di sini yang pertama kita harus mengidentifikasi risiko dulu, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul selama implementasi, seperti kegagalan teknis, ketidaksesuaian kebutuhan bisnis, dan risiko biaya atau waktu. Selanjutnya ada evaluasi dan mitigasi risiko, yaitu menilai tingkat dampak dan probabilitas risiko, serta mengembangkan strategi mitigasi seperti cadangan waktu, alokasi sumber daya tambahan, dan pengujian berulang. Selanjutnya ada manajemen risiko, yaitu terus memantau risiko selama proses implementasi dan menyesuaikan strategi mitigasi jika diperlukan untuk menjaga keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu analisis pengukuran kinerja, yaitu definisi indikator kinerja utama atau KPI, yaitu menentukan metrik yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi seperti kecepatan sistem, kepuasan pengguna, dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada pengumpulan data kinerja, yaitu menggunakan alat pemantauan dan pengukuran untuk mengumpulkan data yang tepat dari sistem dan proses yang telah diimplementasikan. Selanjutnya ada analisis kinerja, yaitu mengevaluasi hasil yang dicapai terhadap target KPI, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan menerapkan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kapabilitas teknologi. Pada manufacturing yang perlu memiliki infrastruktur teknologi yang modern, termasuk mesin otomatis dan perangkat lunak produksi, seperti ERP atau MES. Teknologi ini meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kesalahan, dan memungkinkan integrasi data secara real-time. Selain itu, investasi dalam penelitian pengembangan R&D akan mendorong inovasi dan skalabilitas teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. Kemudian untuk selanjutnya, analisis efisiensi proses bisnis. Pada penerapan manufacturing ini dan otomatis penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan memaksimalkan output. Penggunaan teknologi seperti IoT akan membantu memantau kinerja mesin dan proses secara real-time. Sementara optimasi bisnis memastikan bahan baku dan distribusinya berjalan dengan lancar. Kemudian untuk manufacturing mampu meningkatkan kecepatan produksi, konsistensi, dan kualitas produknya. Sebagai contoh, di bagian perakitan seperti robot kolaboratif yang bekerja sama dengan manusia untuk meningkatkan produktivitas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya analisis pelatihan dan pengembangan pengguna. Untuk XYZ Manufacturing, analisis pelatihan dan pengembangan pengguna itu sangat penting agar semua karyawan dapat memanfaatkan sistem ERP secara optimal. Pelatihannya harus mencakup pemahaman mendalam tentang fitur utama, prosedur operasional, dan praktik baik dalam menggunakan sistem. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan pengguna dan mempercepat adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, analisis integrasi sistem dan data. Eh, Fokusnya itu pada bagaimana ERP akan menghubungkan berbagai proses bisnis seperti manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, pelaporan dan pelaporan keuangan yang akan memastikan data yang konsisten dan akurat. Dengan integrasi yang baik, perusahaan dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional. Baiklah, begitu saja peer teaching atau diskusi kelompok 1, yaitu kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.